Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri perjalanan hidup seorang wanita agung dalam Islam, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau adalah istri pertama Nabi Muhammad, wanita yang dengan penuh kesetiaan mendampingi beliau dalam suka dan duka. Namanya harum hingga kini, dikenang sebagai wanita suci, istri setia, dan ibu teladan. Kisah hidupnya bukan hanya sebuah sejarah, melainkan juga teladan yang abadi bagi setiap muslim dan muslimah di sepanjang zaman. Sayyidah Khadijah lahir di kota Makkah, sekitar 68 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Beliau berasal dari keluarga Quraisy terhormat, dari Bani Asad, salah satu kabilah yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Ayahnya bernama Khuwailid bin Asad, seorang pedagang kaya dan terpandang. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah, juga berasal dari keluarga terhormat. Dengan latar belakang keluarga yang penuh kehormatan inilah, Khadijah tumbuh dalam suasana mulia dan terhormat. Sejak kecil, Khadijah dikenal memiliki akhlak mulia. Beliau tidak pernah terlibat dalam perbuatan keji atau kebiasaan jahiliyah yang kala itu marak di tengah masyarakat Makkah. Sifatnya yang lembut, jujur, dan penuh kasih sayang membuatnya dihormati oleh semua orang. Orang-orang Quraisy sering menyebut beliau dengan gelar At-Tahirah, yang artinya wanita suci. Gelar ini bukan sekadar sebutan, melainkan cerminan nyata dari kehidupan beliau yang jauh dari noda. Khadijah tumbuh dengan kecerdasan yang luar biasa. Ia tidak hanya mewarisi harta dan kekayaan dari orang tuanya, tetapi juga kecakapan dalam mengelola urusan kehidupan. Dalam masyarakat Makkah, perempuan biasanya tidak berperan aktif dalam urusan perdagangan, namun Khadijah justru tampil berbeda. Ia tumbuh sebagai sosok wanita yang mandiri, berani, dan mampu berdiri sejajar dengan para pedagang besar Quraisy. Kehidupan awal Khadijah juga diwarnai dengan cobaan. Beliau sempat menikah dengan seorang laki-laki dari kalangan bangsawan Quraisy, lalu menjadi janda karena suaminya meninggal. Meski demikian, Khadijah tidak larut dalam kesedihan. Ia tetap tegar dan meneruskan kehidupannya dengan penuh wibawa. Kehilangan itu justru membuatnya semakin matang dalam menjalani kehidupan, hingga akhirnya beliau mengelola bisnis keluarga dengan tangan dinginnya. Dalam pandangan masyarakat Quraisy, Khadijah adalah simbol wanita sempurna. Ia memiliki kekayaan melimpah, kehormatan tinggi, akhlak mulia, serta paras yang cantik. Banyak laki-laki terhormat Quraisy yang melamar Khadijah, namun beliau menolaknya. Bukan karena kesombongan, melainkan karena beliau mencari sosok pendamping yang memiliki akhlak dan kejujuran sejati, bukan hanya keturunan atau harta. Keputusan Khadijah untuk hidup mandiri menambah wibawa dan kekaguman masyarakat Makkah terhadapnya. Beliau menjadi inspirasi bagi kaum wanita di zamannya, karena mampu menjaga kehormatan, menjalani kehidupan dengan penuh kemandirian, serta tetap rendah hati di tengah limpahan harta dan kedudukan. Khadijah radhiyallahu anha dikenal sebagai wanita pengusaha yang sangat sukses. Ia mewarisi kekayaan besar dari ayahnya, lalu mengelolanya dengan cermat dan penuh strategi. Pada masa itu, perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Makkah. Para pedagang Quraisy sering melakukan perjalanan dagang ke Syam, Yaman, dan negeri-negeri sekitarnya. Khadijah mempekerjakan para kafilah dagang dan mempercayakan urusan perniagaannya kepada orang-orang yang jujur. Meski seorang wanita, Khadijah berhasil membangun jaringan dagang yang luas. Ia dikenal mampu mengelola harta dengan baik. Beliau sempat menikah dengan seorang laki-laki dari kalangan bangsawan Quraisy, lalu menjadi janda karena suaminya meninggal. Meski demikian, Khadijah tidak larut dalam kesedihan. Ia tetap tegar dan meneruskan kehidupannya dengan penuh wibawa. Kehilangan itu justru membuatnya semakin matang dalam menjalani kehidupan, hingga akhirnya beliau mengelola bisnis keluarga dengan tangan dinginnya. Dalam pandangan masyarakat Quraisy, Khadijah adalah simbol wanita sempurna. Ia memiliki kekayaan melimpah, kehormatan tinggi, akhlak mulia, serta paras yang cantik. Banyak laki-laki terhormat Quraisy yang melamar Khadijah, namun beliau menolaknya. Bukan karena kesombongan, melainkan karena beliau mencari sosok pendamping yang memiliki akhlak dan kejujuran sejati, bukan hanya keturunan atau harta. Keputusan Khadijah untuk hidup mandiri menambah wibawa dan kekaguman masyarakat Makkah terhadapnya. Beliau menjadi inspirasi bagi kaum wanita di zamannya, karena mampu menjaga kehormatan, menjalani kehidupan dengan penuh kemandirian, serta tetap rendah hati di tengah limpahan harta dan kedudukan. Reputasinya sebagai pebisnis jujur dan dermawan membuat namanya harum di kalangan Quraisy. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kekayaannya melampaui banyak saudagar laki-laki Makkah saat itu. Namun, kesuksesan tidak membuat Khadijah menjadi angkuh.
Beliau menggunakan hartanya untuk membantu fakir miskin, menolong anak yatim, dan menyantuni kaum yang lemah. Sikap dermawan ini semakin menambah kehormatan dan kecintaan masyarakat kepadanya. Ia tidak hanya disegani karena kekayaannya, tetapi juga dicintai karena hatinya yang penuh kasih. Banyak pemuka Quraisy yang mencoba melamar Khadijah, berharap bisa menikah dengan wanita kaya raya itu. Namun, Khadijah selalu menolak dengan halus. Ia tidak mencari pendamping yang hanya menginginkan harta, melainkan seorang suami yang memiliki kejujuran, amanah, dan akhlak mulia. Inilah yang membuat Khadijah begitu berbeda dari kebanyakan wanita bangsawan pada zamannya. Di tengah perniagaannya yang terus berkembang, Khadijah tetap menjaga kehormatan dirinya. Ia tidak pernah berinteraksi secara bebas dengan laki-laki, melainkan selalu menjaga batas dan adab. Hal ini membuat masyarakat Quraisy semakin menghormati gelarnya sebagai Tahirah, wanita suci. Hingga suatu hari, Khadijah mendengar tentang seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Abdullah. Pemuda ini dikenal dengan julukan Al-Amin karena kejujurannya yang luar biasa. Masyarakat Makkah sangat mempercayainya dalam berbagai urusan. Nama Muhammad yang harum itu pun sampai ke telinga Khadijah, hingga ia berniat untuk mempercayakan urusan dagangnya kepada pemuda mulia tersebut. Khadijah pun mengutus seorang kerabatnya bernama Maisarah untuk menemani Muhammad dalam perjalanan dagang ke Syam. Beliau ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana akhlak dan kejujuran pemuda Quraisy itu. Keputusan inilah yang menjadi awal dari pertemuan dua insan mulia yang akan mengubah perjalanan sejarah dunia. Perjalanan bisnis Muhammad bersama kafilah Khadijah membawa keuntungan besar. Maisarah pun menyaksikan banyak keajaiban dan kebaikan dalam diri Muhammad, yang kelak diceritakan kepada Khadijah dengan penuh kekaguman. Maka, sejak saat itulah hati Khadijah mulai yakin bahwa pemuda inilah yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Kisah cinta Khadijah dan Muhammad bukan kisah biasa, melainkan sebuah pertemuan yang Allah takdirkan untuk menjadi penopang awal dakwah Islam. Setelah kafilah dagang kembali ke Makkah dengan membawa keuntungan besar, Maisarah menceritakan tentang akhlak mulia Muhammad. Ia menyebutkan bagaimana Rasulullah selalu jujur, adil, dan penuh kasih sayang kepada semua orang. Maisarah juga menceritakan beberapa tanda yang ia saksikan, termasuk bagaimana awan menaungi Muhammad dari terik matahari, serta ucapan seorang pendeta Nasrani yang menyebut Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Semua kisah ini semakin menguatkan keyakinan Khadijah bahwa pemuda Al-Amin ini bukanlah manusia biasa. Khadijah, yang sebelumnya menolak banyak lamaran, kini justru tergerak untuk menawarkan dirinya kepada Muhammad. Namun, beliau tidak melakukannya secara langsung. Khadijah menyampaikan niatnya melalui seorang sahabat dekatnya, Nafisah binti Munabbih. Nafisah dengan penuh kelembutan mendekati Muhammad dan menyampaikan bahwa ada seorang wanita terhormat yang ingin melamarnya. Awalnya, Muhammad merasa rendah hati. Beliau hanya seorang yatim piatu, hidup sederhana, dan tidak memiliki harta melimpah. Namun, ketika mengetahui bahwa wanita yang dimaksud adalah Khadijah, beliau pun mempertimbangkan dengan serius. Setelah berdiskusi dengan paman-pamannya, akhirnya Muhammad menyetujui lamaran tersebut. Pernikahan Muhammad dan Khadijah berlangsung penuh kebahagiaan. Khadijah berusia sekitar 40 tahun saat menikah, sementara Muhammad berusia 25 tahun. Meski terpaut usia cukup jauh, pernikahan mereka dipenuhi cinta, kesetiaan, dan keberkahan. Khadijah menemukan sosok pendamping yang ia cari, seorang laki-laki jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Sejak menikah, Khadijah memberikan seluruh dukungan dan cintanya kepada Muhammad. Beliau tidak hanya memberikan harta, tetapi juga ketenangan jiwa. Muhammad pun hidup dalam kebahagiaan rumah tangga yang harmonis. Dari pernikahan itu lahirlah beberapa anak, di antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, Qasim, dan Abdullah. Kebahagiaan rumah tangga Khadijah tidak hanya sebatas materi, tetapi juga spiritual. Ia merasakan bahwa kehidupannya kini jauh lebih bermakna. Suaminya bukan hanya seorang pedagang jujur, tetapi kelak akan diangkat sebagai rasul terakhir bagi seluruh umat manusia. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa cinta sejati bukan tentang harta atau usia, melainkan tentang akhlak, kejujuran, dan kesetiaan. Khadijah dan Muhammad adalah pasangan teladan yang kisah cintanya abadi sepanjang zaman. Rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha berjalan dengan penuh keberkahan. Khadijah adalah seorang istri yang sangat setia, penyayang, dan penuh perhatian. Ia memahami betul bahwa suaminya memiliki keistimewaan. Maka, ia selalu memberikan ketenangan setiap kali Rasulullah pulang dari aktivitasnya. Khadijah tidak pernah membebani suaminya dengan tuntutan duniawi. Justru,
Ia selalu mendukung dengan hartanya agar Muhammad bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Kehidupan rumah tangga mereka sederhana, namun penuh cinta. Keikhlasan inilah yang membuat keluarga mereka menjadi teladan. Banyak sekali momen indah yang mereka lalui. Rasulullah begitu mencintai Khadijah hingga tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya kedudukan Khadijah di hati Rasulullah. Dari pernikahan itu, lahir beberapa putri yang kelak juga menjadi wanita mulia dalam Islam, terutama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, ibu dari Hasan dan Husain, cucu kesayangan Rasulullah. Kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga ini benar-benar dipenuhi cinta dan keberkahan. Selain itu, pernikahan ini juga mempersiapkan Rasulullah untuk tugas besar di kemudian hari. Dengan dukungan Khadijah, beliau memiliki ketenangan hati yang menjadi modal utama ketika wahyu pertama turun. Khadijah, dengan kelembutan hatinya, menjadi penopang utama dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Khadijah adalah cahaya di rumah tangga Rasulullah. Beliau tidak hanya mendukung dengan harta, tetapi juga dengan doa, cinta, dan pengorbanan. Pernikahan penuh berkah ini adalah contoh bagi setiap pasangan muslim. Cinta, kesetiaan, dan dukungan tanpa syarat adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Ketika Rasulullah menginjak usia 40 tahun, beliau sering menyendiri di Gua Hira untuk beribadah, bertafakur, dan merenungi ciptaan Allah. Pada suatu malam penuh kemuliaan, wahyu pertama pun turun melalui malaikat Jibril. Peristiwa itu sangat mengguncang hati Rasulullah. Beliau pulang dengan tubuh gemetar, wajah pucat, dan hati diliputi rasa takut. Sesampainya di rumah, beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Pada saat genting itu, Khadijah menunjukkan keteguhan dan perannya yang luar biasa. Ia tidak panik, tidak meragukan, bahkan tidak menambah kecemasan suaminya. Dengan penuh kasih sayang, Khadijah menenangkan hati Rasulullah. Beliau berkata, "Bergembiralah, demi Allah, dia tidak akan sekali-kali menghinakanmu. Engkau selalu menyambung silaturahim, menolong orang yang lemah, memuliakan tamu, dan membantu orang yang terkena musibah." Kata-kata Khadijah ini menjadi penopang utama Rasulullah. Beliau meyakinkan bahwa Allah pasti menolong suaminya. Khadijah tidak hanya memberikan ketenangan jiwa, tetapi juga menguatkan keyakinan Nabi akan misi kerasulan yang baru saja dimulai. Inilah bukti keteguhan hati seorang istri yang beriman. Bukan hanya itu, Khadijah juga mengajak Rasulullah menemui Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah yang berilmu tentang kitab suci. Warakah membenarkan bahwa sosok yang datang kepada Muhammad adalah malaikat Jibril, yang juga pernah datang kepada Musa, alaihi salam. Hal ini semakin memperkuat keyakinan Nabi bahwa beliau benar-benar dipilih Allah sebagai utusannya. Sejak saat itu, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak ragu sedikit pun, tidak menunggu bukti, dan tidak meminta tanda. Iman Khadijah tegak di atas keyakinan dan cinta sejati. Beliau dikenal sebagai Ummul Mukminin pertama, teladan bagi semua wanita muslim hingga akhir zaman. Iman Khadijah bukan hanya di lisan, melainkan juga diwujudkan dalam dukungan total terhadap dakwah. Ia memberikan hartanya, rumahnya, waktunya, bahkan dirinya sepenuhnya untuk perjuangan Rasulullah. Karena itulah, dakwah Islam dapat berkembang meski menghadapi tantangan besar dari kaum Quraisy. Betapa besar kedudukan Khadijah, hingga Jibril pernah menyampaikan salam dari Allah kepada beliau. Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, ini Jibril datang menyampaikan salam kepadamu dari Allah dan dariku." Sebuah penghormatan yang tidak pernah diberikan kepada wanita lain. Seiring berjalannya waktu, dakwah Islam semakin mendapat perlawanan keras dari kaum Quraisy. Rasulullah dihina, disakiti, dan dicemooh oleh kaumnya sendiri. Namun, di balik semua penderitaan itu, Khadijah selalu berdiri teguh di sisi beliau. Ia menjadi sandaran tempat Nabi pulang, tempat beristirahat, dan tempat mendapatkan ketenangan hati. Khadijah tidak hanya menenangkan, tetapi juga ikut menanggung penderitaan dakwah. Harta kekayaannya yang melimpah habis digunakan untuk mendukung perjuangan Islam. Ia membebaskan budak-budak yang beriman, membantu kaum muslimin yang tertindas, serta menyokong kebutuhan dakwah Rasulullah. Semua ia lakukan tanpa mengeluh sedikit pun. Warisan teladan Khadijah adalah motivasi bagi para muslimah untuk menjadi istri yang setia, ibu yang penuh kasih, serta wanita yang berperan besar dalam kebaikan umat. Bagi para pria, Khadijah adalah contoh bagaimana mencari pasangan hidup yang mendukung iman dan perjuangan, bukan hanya urusan dunia. Rasulullah sendiri bersaksi bahwa Allah telah memilih Khadijah sebagai salah satu wanita terbaik sepanjang masa. Maka,
Mencintai Khadijah adalah bagian dari mencintai Rasulullah. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah kisah cinta sejati, kisah iman, dan kisah pengorbanan yang abadi. Dari seorang wanita bangsawan Quraisy, Khadijah menjelma menjadi pilar utama dakwah Islam. Ia memberikan segalanya untuk Rasulullah, dan Allah membalasnya dengan kedudukan mulia di surga. Pelajaran besar dari kisah ini adalah pentingnya keteguhan iman, dukungan tulus dalam rumah tangga, dan pengorbanan di jalan Allah. Khadijah membuktikan bahwa di balik kesuksesan besar Rasulullah dalam menyebarkan Islam, ada cinta dan pengorbanan seorang istri yang agung. Semoga kita semua dapat mengambil teladan dari beliau. Bagi para istri, jadilah pendukung setia bagi suami dalam kebaikan. Bagi para suami, cintailah istri dengan ketulusan sebagaimana Rasulullah mencintai Khadijah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ruang Hikmah agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pelajaran berharga dari kisah penuh hikmah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.